Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan turut berduka atas kepergian rider Moto3 Jason DePasque, pembalap muda bertalenta. Sebagai penggemar dunia balap, ini adalah kabar yang paling tidak ingin kita dengar. This is hard for us, but we cannot do anything. Benvenuti nella città della Toscana. Selamat datang di kota Tuscan, Italia. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sirkuit Mugello. Sirkuit yang bernama asli Autodromo Internazionale del Mugello ini memiliki panjang 5,2 km dengan 15 tikungan, rinciannya 9 ke kanan dan 6 ke kiri. Trek lurus di sirkuit ini merupakan salah satu yang terpanjang di ajang MotoGP, yaitu lebih dari 1 km. Sirkuit yang berada di Scarperia e San Piero, Tuscan, Italia ini dibangun tahun 1974 dan dimiliki oleh Ferrari. Meski pemiliknya adalah Ferrari, yang notabene salah satu peserta ajang Formula One, tidak serta-merta membuat sirkuit ini dijadikan venue balapan. Panitia F1 lebih menyukai sirkuit Monza dan sirkuit Imola sebagai home race GP Italia. Mugello hanya sebagai sirkuit cadangan. Sebagai contoh, tahun 2020 kemarin, karena pandemi yang memaksa balapan hanya digelar di seputar Eropa saja, membuat sirkuit ini akhirnya ditunjuk menjadi tuan rumah Formula One. Kalau di ajang Formula One hanya sebagai sirkuit cadangan, di MotoGP sebaliknya. Sirkuit ini langganan jadi host kelas primer balap motor dunia sejak tahun 1994 yang saat itu namanya GP Motor. Kemudian di era baru MotoGP 4 tak, sejak tahun 2002, sirkuit Mugello ini tak pernah absen hingga tahun 2020. Sirkuit Mugello ini disebut-sebut punya karakter lintasan kecepatan tinggi. Tak hanya itu, sirkuit Mugello ini juga merupakan sirkuit yang komplit variasi tikungannya. Ada tikungan pelan, tikungan kencang, titik pengereman yang berat sampai ringan. Valentino Rossi yang merupakan Akamsi alias anak kampung sini merupakan salah satu pembalap MotoGP tersukses di sirkuit Mugello ini, yaitu dengan 7 kemenangan beruntun dari tahun 2002 sampai 2008. Uniknya, Rossi berhasil menjadi juara di sirkuit Mugello ini di atas 2 motor yang berbeda. Di tahun 2002 sampai 2003 dengan Repsol Honda-nya, dan sisanya di motor Yamaha tahun 2004 sampai 2008. Menurut Marc Marquez, sirkuit berkapasitas 50.000 penonton ini merupakan salah satu sirkuit yang menantang dan juga rumit.
Pada MotoGP 2004, sirkuit Mugello menggelar balapan terpendek sepanjang sejarah. Balapan yang sudah berlangsung 6 lap harus dihentikan akibat hujan yang sangat deras. Nama Mugello telah dikaitkan dengan balapan di daerah Tuscany sejak 1914. Sirkuit ini awalnya dianggap sebagai jalur balap jalanan sepanjang 61 km yang menakutkan. Sirkuit ini dibuka tahun 1974 bulan Juni. Ferrari kemudian membeli trek tersebut. Mereka harus berkendara sejauh 120 km dari markas mereka di Maranello pada tahun 1988. Sirkuit Mugello ini juga merupakan salah satu sirkuit terbaik di dunia. Tahun 2020 mungkin menjadi tahun bersejarah untuk Scuderia Ferrari. Karena akhirnya, sirkuit Mugello miliknya ditunjuk sebagai tuan rumah Formula One dengan judul Tuscan Grand Prix. Yap, karena Italian Grand Prix sudah dipakai sama Monza. Uniknya, Tuscan Grand Prix di Mugello ini menjadi balapan ke-1000 Ferrari. Mereka pun menandainya dengan memakai livery klasik. Tapi sayangnya Ferrari gagal menang di rumah sendiri. Terima kasih untuk yang sudah nonton, like jika suka, dislike kalau tidak suka, subscribe jika bersedia. Terima kasih dan sampai jumpa.